dan memang tidak spesifik mengatakan itu kan diucapkan lisan oleh Mendagri Pak Tito ya, bahwa kepala daerah yang mengabaikan ini berdasarkan ketentuan pasal 67 dan pasal 78 dari Undang-Undang Perdagangan dapat dicopot. Cuman beliau tidak menjelaskan lebih lanjut bahwa pencopotan itu bagaimana prosedurnya, bahwa secara hukum bisa dicopot, iya, kalau misalnya ada kepala daerah itu tidak mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, nah dia bisa dicopot. Tapi proses pencopotannya itu harus melalui impeachment, melalui pemazulan, proses pemazulan yang dilakukan oleh DPRD. Jadi kalau misalnya presiden itu tidak bisa memberhentikan gubernur, menteri dalam negeri ataupun presiden juga tidak bisa memberhentikan bupati wali kota, karena mereka dipilih rakyat, maka pemberhentiannya pun harus oleh rakyat juga, tapi tidak langsung seperti pemilihan. Kalau pemberhentian itu secara tidak langsung dilakukan melalui DPRD masing-masing, tapi itu prosesnya panjang, tadi sudah saya jelaskan sampai ke Mahkamah Agung. Jadi di dalam impres itu sama sekali tidak dalam impres ya, instruksi Mendagri itu tidak menjadi dasar hukum untuk pemberhentian atau pencopotan kepala daerah yang mengabaikan protokol kesehatan di daerah masing-masing, itu tidak sama sekali. Jadi itu hanya penegasan supaya dilaksanakan protokol ini. Secara lisan mengatakan ya, kalau mengabaikan ini berarti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak mati perundang-undangan berlaku, bisa dicopot. Iya, bisa dicopot, tapi apakah ini bisa benar-benar bisa dicopot? Saya kira akan panjang perdebatannya di DPRD ya, karena juga persoalannya apakah itu soal kerumunan massa itu kewenangan siapa? Kewenangan kepala daerah atau kewenangan polisi? Ya, izin melakukan keramaian-keramaian kan sebenarnya ada pada polisi, bukan pada kepala daerah. Dan kepala daerah itu kan urusannya lokal, sementara kan izin keramaian itu kan terkait dengan faktor keamanan publik, faktor keramaian memerlukan perizinan, dan itu dilakukan secara sentral karena hukum itu tidak terkena otonomi dan itu dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi di situ masalahnya. Jadi kalau misalnya polisi memanggil Pak Anies itu untuk klarifikasi saja, dalam arti untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, itu sih bisa saja dilakukan, meminta keterangan ya, meminta klarifikasi itu boleh saja dilakukan, dan dilakukan oleh pihak kepolisian, oleh karena memang polisi bisa memanggil siapa saja, presiden aja bisa dipanggil oleh polisi, apalagi gubernur kalau diminta keterangan. Jadi bukan Mendagri malah nggak bisa memanggil Mendagri untuk meminta keterangan, karena menyangkut masalah persoalan hukum itu dia otonom dilaksanakan oleh polisi, kejaksaan dan lain-lain.